Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, kepada seluruh keluarga jemaat, juga para tamu yang hadir pada ibadah minggu pagi hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat ikuti ibadah pada minggu pagi hari ini. Bapak Ibu, kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang padanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 18. Inilah kisah Imam Petrus melihat Yesus yang mulia. Yesus yang menyatakan diri dan bersiap untuk memperlihatkan diri sebagai hamba yang menderita namun setia. Bapak Ibu, kita memasuki ibadah minggu transfigurasi. Yesus yang mengalami perubahan bentuk kepada rupa mulia. Bapak Ibu, kami persilakan bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Hidup Jemaat 145. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Inilah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk masuk di dalam persekutuan yang semakin dekat dengannya. Dan mari kita akan masuk di dalam ibadah di Minggu Transfigurasi saat ini. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita menghaturkan pengakuan yang demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus senantiasa beserta semua umat. Amin. Umat disilakan. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa kita masih diberikan kesempatan bisa berhimpun bersekutu, dan khususnya kita telah mengakhiri masa minggu-minggu biasa. Sebentar lagi kita akan mulai masuk dalam rangkaian masa raya Paskah. Dan sebagai bagian awal dalam masa raya Paskah itu adalah Minggu Transfigurasi yang akan kita lakukan di hari ini. Tema kita dalam ibadah saat ini adalah dengarkanlah. Peristiwa transfigurasi dalam Injil Matius menunjuk kepada penyingkapan atau konfirmasi pada sosok Allah atas keraguan Petrus terhadap Yesus yang telah menyatakan diri sebagai anak Allah. Allah Bapa menyampaikan sebuah kata, dengarkanlah dia.
yang kemudian juga dipublikasi dalam peristiwa baptisan, termasuk juga di Minggu Transfigurasi saat ini. Fokus kita, saudara, adalah mulai peka dengan apa yang diajarkan Allah kepada kita, seperti halnya peristiwa di Gunung Sinai, Allah bersama-sama dengan Musa, begitu juga ketika Yesus bersama dengan muridnya di tempat tinggi untuk mengalami perjumpaan yang semoga melalui tema "Dengarkanlah Dia", kita akan semakin menata diri pada prinsip atau sikap hidup laku spiritualitas menyongsong Minggu Prapaskah. Mari kita masukkan diri kita ke dalam rangkaian pemaknaan Minggu-Minggu Prapaskah dan masa Prapaskah di tahun 2020. Kita menyanyi "Datanglah dan Berkata". Kita nyanyikan bersama-sama. Memang ada keceriaan, ada kesukacitaan, tetapi kita juga tetap menghayati bahwa peristiwa dan kisah transfigurasi itu berada dalam rangkaian yang penuh dengan makna reflektif. Yesus dinyatakan di dalam tahta, di dalam kemuliaannya. Yesus juga ditunjukkan dalam berubah wajahnya menjadi semakin mulia. Kita coba lihat saudara, Markus 9 ayat 2 sampai 3 yang demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelatang pakaian seperti itu. Minggu Transfigurasi adalah Yesus yang ditampakkan dalam kemuliaan wajah dan rupanya. Panggilan ini bermakna bagi pertobatan kita. Jika Yesus yang kita sembah menampakkan kemuliaan hidup, kesetiaannya kepada Sang Bapa yang mengutusnya, apakah kita juga mampu mengubah rupa diri kita menjadi mulia? Mari kita bersama berdoa. Di dalam perjumpaan iman yang kami alami di pagi ini ya Tuhan, kami menghayati bahwa panggilan untuk menata ulang, memperbaiki diri kami adalah panggilan yang tidak pernah terputus disampaikan kepada kami. Ketika kami memaknai masa Minggu Transfigurasi tentang Allah yang nampak dalam kemuliaan ini juga yang menjadi proses dan perjuangan kami. Sebab seringkali tingkah laku kami, pikiran kami, tindakan kami justru tidak menampakkan kemuliaan surgawi yang tampak pada wajah kami, pada pikiran kami, kepada tindakan kami adalah hal yang menistakan kemuliaan Allah. Iman Kristen kami seringkali tidak tertumbuh dan membawa perubahan, tetapi mati. Hari ini kami bertobat, ingin menata ulang lagi diri kami untuk semakin benar di hadapan Tuhan. Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup, kami menyerahkan pertobatan ini sambil terus mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami rindu untuk dibangkitkan menjadi manusia baru, terwujud dalam pikiran kami, tindakan kami, dalam hal yang kami rancang untuk hidup. Bimbing kami semuanya. Di dalam nama Sang Juru Selamat Yesus, kami berdoa, bertobat, dan memohon pengampunan. Amin. Bagi kita semua yang terus berproses untuk mampu berubah rupa layaknya Yesus yang ditampakkan dalam kemuliaan surgawi, mari kita bersama-sama bertekad untuk menjadi lebih baik lagi. Inilah berikan bagi kita saudara seundang umat semua untuk berdiri. Mazmur 50 ayat 2 dan 15 yang demikian. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Allah ditampilkan dalam wajah yang bersinar, menyampaikan terang surgawi bagi kita. Kita mendapatkan kemuliaan Allah, tetapi jangan lupa kita pun juga diajar untuk memuliakan Allah dengan setia. Dua hal yang saling bersinergi, dikasih Allah dan mengasihi Allah, kiranya menjadi perjuangan kita yang terus-menerus. Bukti kasih-Mu, mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita, saudara. Menanti
di dalam mewujudkan kasih yang kita rasakan dari Allah kepada sesama kita. Mari kita berdoa sesungguh juga dengan mengerahkan sabdanya sebagai pembimbing laku hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita akan masuk ke dalam layanan sabda, saudara, dan Alkitab akan dibaca oleh kita. Jadi semangat. Umat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa membangun ibadah pada hari ini. Bapa, kami akan membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga nanti firman-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Bapak Pendeta, urapi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kami siap mendengar. Bacaan pertama
akan kita baca dari Keluaran 24 ayat 12 sampai ke 18. Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Firman Tuhan demikian. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku di atas gunung dan tunggulah di sana. Aku akan memberikan kepadamu loh batu berisi hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bersama Yosua, abinya, Musa naik ke gunung Allah itu. Tetapi kepada tua-tua ia berkata, "Tunggulah di sini sampai kami kembali kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersamamu? Siapa yang mempunyai perkara, pergilah menghadap mereka." Pada waktu Musa mendaki gunung, awan menutupi gunung itu. Kemuliaan Tuhan bersemayam di atas gunung Sinai, dan awan menutupi gunung itu selama 6 hari. Pada hari ke-7, ia memanggil Musa dari dalam awan itu. Di depan mata orang Israel, kemuliaan Tuhan di puncak gunung tampak seperti api yang menghanguskan. Musa masuk ke dalam awan dan terus mendaki gunung itu. Ia berada di atas gunung itu 40 hari 40 malam. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang akan kita nyanyikan secara responsif atau bersahutan. Thank you.
Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Petrus pasal 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 dengan judul berikut nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti domba-domba isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kita akan masuk dalam bacaan Injil yang diperuntukkan di hari ini. Inilah permulaan Injil Kristus. Matius 17 ayat 1 sampai 9 demikian tertulis untuk kita. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah Aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih. Kepadanya lah Aku berkenan, dengarkanlah Dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka, dan untuk mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun,
sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang. Demikian bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang setia memelihara. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, sungguh suasana luar biasa diberikan Tuhan kepada kita dalam suasana perjumpaan di hari ini. Kita yang ada di dalam ruangan ini saling kenal, Bapak Ibu. Saling kenal? Oke. Saya ingin mengenalkan satu nama lagi kepada kita. Namanya adalah, coba dicari, mungkin ada di tengah-tengah kita. Z-H-A-N-G. Z-H-A-N-G. Ada yang bernama itu kan hari ini? Z-H-A-N-G. Ada? Kalau ada silakan berdiri. Z-H-A-N-G. Membacanya? Siapa? Sam. Bagi penggemar rajin, nama ini pasti familiar. Apa? Jangan-jangan dia adalah CEO yang menyamar. Ada yang penggemar berarti kan di sini, Bapak Ibu? Jangan-jangan dia CEO dari keluarga Sam, dari grup apa? Menyamarnya jadi apa, Bapak Ibu? Nasi kopi, ada yang tukang sapu, ada yang bagian angkat. Masa harus angkat galon? Itu CEO yang menyamar. Saya tidak membahas tentang rajin ini, Bapak Ibu. Tetapi tentu ada nilai filosofis, baik tentang kedekatan, tentang ingin merasakan, melihat secara langsung realita yang terjadi. Dan kalau kita sedikit flashback, saudara, ketika CEO itu menyamar, ada sebuah prinsip yang sebenarnya juga berkelindan erat dengan realita kekristenan kita. Istilah yang dipakai berkaitan dengan hal ini adalah incognito. Incognito itu artinya datang, mendekat, kemudian ikut merasakan situasi-situasi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Incognito. Ini hampir sama seperti halnya situasi-situasi CEO yang menyamar. Ingin merasakan, ingin menunjukkan kedekatan dengan situasi dan juga pergumulan orang lain. Sekali-sekali ibu bapak mungkin juga perlu menyamar, enaknya jadi apa? Sambil kemudian nanti mengatakan sambil diri nyapu-nyapu sambil bilang, aku adalah CEO yang sedang.
ikut merasakan dinamika pergumulan dan juga persoalan yang sedang dirasakan oleh orang lain. Kalau kita berbicara berusaha dekat, kita bicara tentang inkognito, kita bicara tentang relasi yang sangat erat. Saya yakin Ibu Bapak sangat kenal dengan lagu ini. Judulnya apa? Apa? Judulnya apa? Makin dekat Tuhan, makin semangat momen. Dapat 4, ada 4 berapa lagi? 427. Tapi saya punya jawaban yang tepat. 401. Ya, tidak apa-apa, bodoh diri. Tapi kita bicara tentang prinsip dekat. Dekat dengan Tuhan itu rasanya gimana? Tenang kan? Nyaman? Bahagia? Apakah justru kita merasa boten pantas? Yang maha besar, yang maha benar, yang maha kudus, kemudian kita yang dekat tahu bahwa ada sisi-sisi hidup kita yang sebenarnya juga tidak begitu-begitu. Dibilang kudus, itu siapa buatan hidup kita? Dibilang suci, dibilang benar, mungkin bertolak belakang. Dan justru karena itulah hari ini dalam rangkaian kisah-kisah Minggu Transfigurasi kita coba lihat lekatnya kita, dekatnya kita dengan Yesus. Kalau dalam prinsip CEO yang nyaman ataupun inkognito itu adalah konsep top down begitu, Allah yang mendekati, menyamar, kemudian dekati kehidupan manusia, itu sekarang juga jadi kita kedekatan seperti apakah yang sedang kita tunggu. Minggu Transfigurasi, saudara, selain berkisah tentang kemuliaan Tuhan, baca Yesus, juga sebenarnya berkisah tentang lingkaran-lingkaran eksklusif yang dimiliki oleh murid dengan Yesus. Lingkaran terdekat, eksklusif, murid dengan Yesus. Sejak awal ketika kita membaca, saudara, Keluaran 24 itu bicara tentang Musa. Dekatnya dengan Allah digambarkan berada 40 hari bersama-sama. Dalam Injil Matius juga dikisahkan kedekatan tersebut, tapi 3 sosok, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan kisah kedekatan ini yang kemudian diceritakan ulang dalam bacaan 2 Petrus 1 tadi. Kedekatan-kedekatan itu, saudara, berkisah tentang lingkaran eksklusif murid. Dan kita pun juga bisa melihat siapakah kita di dekat Yesus tersebut. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu catatan kenapa lingkaran terdekat Kristus dalam Matius pasal 17 itu disebutkan 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, sebenarnya berkaitan dengan rangkaian penghayatan iman yang sedang mereka alami dan sedang mereka perjuangkan. Peristiwa transfigurasi itu menurut catatan merupakan
kisaran waktu sekitar 40 hari sebelum Paskah. Dan akhirnya akan ada kesiapan untuk menderita seperti yang dialami Yesus, termasuk juga bagi 3 murid ini dan menyiapkan diri untuk siap melanjutkan pribadi mereka sebagai sosok yang melanjutkan kepemimpinan di antara para murid Yesus yang lain. Jadi kalau kita bicara tentang kedekatan dengan Tuhan, ini juga berkaitan dengan tanggung jawab kita. Dan kisah-kisah perjumpaan dekatnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu adalah peristiwa yang tidak semua bisa mengalami. Apalagi kalau kita coba lihat, saudara, tempat peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini, ada beberapa hal, ada beberapa catatan. Dimungkinkan bahwa peristiwa ini terjadi di Gunung Tabor, ini dekat Galilea, tingginya itu 588 meter di atas permukaan laut. Itu asumsi yang pertama. Sementara asumsi yang kedua, ini adalah peristiwa yang terjadi di Gunung Hermon, karena memang berdekatan dengan kisah di dalam Matius pasal 16. Di utara Israel dan tingginya adalah 2.814 mdpl. Jadi butuh kekuatan untuk bisa terus bersama-sama dengan Yesus, baik fisiknya dan juga mental. Kalau kita lihat, memang kisah di sini hanya di sebuah gunung tinggi, tapi ada makna yang kita temukan di sini. Nah, kalau kita kemudian melihat proses yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kedekatan itu harus diperjuangkan, didukung dengan mental yang kuat, siap untuk menderita, siap melanjutkan segala apa yang disampaikan oleh Yesus, dan sekaligus fokusnya kepada siapa. Kalau kita ingin dekat dengan Gusti Yesus, saudara, kita tidak boleh membahas yang lain. Coba kita lihat dalam Matius 17 ayatnya yang kelima, saudara. Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka. Yang berkata-kata ini adalah Petrus, Bapak Ibu. Dan itu tertera di ayat yang keempat. Ketika Petrus berkata-kata, ternyata ada tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka dan ada suara lain. Apa? Bahwa kalau kita ingin dekat dengan Yesus, kalau kita sudah melatih diri fisik kita dekat dengan Yesus, mentalnya harus kuat, fokusnya pun juga tidak boleh bicara menurut pemikirannya sendiri. Harus sesuai apa yang dibilang, yang disampaikan oleh Allah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca, melihat Musa bisa dekat dengan Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes bisa juga dekat dengan Allah dengan memenuhi syarat-syarat tadi, siap menderita, siap berjuang, siap fokus kepada Yesus. Kita layak enggak untuk dekat dengan Yesus? Mental kita tahan untuk terus memperjuangkan proses dekat dengan Yesus. Daya tahan tubuh kita, fisik kita, apakah juga terus memiliki kelekatan proses dekat dengan Allah? Raga kita mungkin terbatas. Kita selalu mengatakan ingin dekat dengan Tuhan, tetapi kadang-kadang kita mengatakan, Tuhan aku tidak ada waktu, Tuhan aku merasa badanku lelah, capek dan seterusnya, sehingga kita tidak punya waktu berdiam tenang sejenak dengan Yesus.
minggu-minggu transfigurasi yang diberikan Allah kepada kita adalah teguran bagi kita untuk melihat apakah kita mampu menjaga konsistensi diri kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Inilah proses dan juga perjalanan spiritual kita, Bapak Ibu. Saudara yang dikasih Tuhan, selama minggu-minggu prapaskah dan paskah yang akan kita alami di tahun ini, saya menghitung jikalau kita awali pesiaran iman kita mulai masa Paskah tahun 26 ini sejak hari Minggu Transfigurasi sampai dengan nanti Minggu Trinitas tanggal 31 Mei sekitar 106 hari. Coba kita lihat pesiaran kita, proses kita mendekat kepada Allah itu apakah sungguh-sungguh kita wujudkan. 106 hari lagi hidup rohani kita akan seperti apa? Dekat dengan Yesus, tetapi bisa saja kita masih seperti Petrus, masih memikirkan apa yang dia bayangkan dirinya sendiri. Saudara, mari kita bersama-sama melihat kembali Allah mendekat kepada kita, menampakkan kemuliaan kita yang juga berproses mendekat kepada. Apakah kita juga mampu menangkap diri kita sebaik-baik supaya kita pantas dekat dengan Allah. Berjuanglah untuk fokus kepada Allah, latihlah iman kita, latihlah tubuh kita supaya kuat, sehingga mendekat kepada Allah adalah sesuatu yang kita lakukan. Selamat memasuki masa raya Paskah tahun 2026. Proses kita mendekat kepada Allah. Tuhan membimbing kita. Amin. Satu bagi kita. Amin. Kita refleksikan proses kita untuk semakin mendekat kepada Allah melalui lagu NKB 83 baiknya yang tetap.
undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya di segala waktu dan tempat, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khaliqah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, matahari yang bergerak, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, namun yang besar, panggilan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan kembali. Kita serahkan hati di dalam doa sujud. Kami bersyukur Tuhan, hari ini dalam rangkaian Minggu Transfigurasi kami mendapatkan pengalaman iman, menjumpai Yesus di dalam kemuliaan yang mengajarkan dan mendidik kami semua. Kami yang dekat dengan Yesus juga mampu memiliki kemuliaan hidup, laku hidup yang kudus, yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan terlebih senantiasa memiliki tekad dan komitmen untuk mendekat kepada Kristus dengan segala proses dan perjuangan. Tuhan, biarlah kisah-kisah yang dialami oleh Musa, Petrus, Yohanes dan Yakobus menjadi teladan untuk kami semuanya. Dekat dengan Tuhan yang kami topang dengan hidup yang benar, berfokus kepada kehendak dan suara Kristus. Hari ini kami memohon Engkau menyertai sehingga masa Raya Paskah tahun ini diawali dalam Minggu Transfigurasi menjadi sarana yang Tuhan berikan kepada kami untuk dengan jujur menata ulang dekatnya diri kami dengan Engkau haruslah yang benar. Tuhan, kami doakan rangkaian masa Raya Paskah kami di tahun ini menjadi sarana dan penanda kami semuanya untuk berproses laku spiritual perjalanan persiaran iman yang sungguh-sungguh sempurna. Kami doakan setiap pihak yang akan terlibat dalam momentum dan perayaan Paskah di tahun ini. Tuhan lindungi, Tuhan berikan hikmat. Saat ini kami juga mendoakan untuk kehidupan diri kami pribadi. Tuhan lindungi dan lindungi keluarga kami dalam keadaan baik, lancar, apa yang kami rancang terlaksana dengan baik. Tentu ya Tuhan, kami mengharapkan hal yang demikian. Namun jika ada hal yang tidak sesuai dengan kehendak, izinkan kami untuk menerima segala hal itu dengan penuh sukacita. Hari ini kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan jemaat di GKJ Panjen. Kehidupan persekutuan di lingkup kelompok, lingkup jemaat, kegiatan-kegiatan oleh badan majelis jemaat, Tuhan sertai terlaksana dengan penuh kesempurnaan Kristus. Kami juga bergumul untuk proses pembangunan aula. Tuhan lindungi sehingga akan juga terlaksana dengan lancar. Lindungi sehingga kami terlibat dalam kepanitiaan. Kami juga berdoa
untuk diri kami masing-masing. Tuhan, berkatilah keluarga kami, masa depannya, untuk anak-anak kami, pendidikannya, pasangan hidupnya, pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang juga bergumul mengenai keluarganya masing-masing. Biarlah terlimpah di dalam sukacita dan keselamatan Yesus. Kami juga mendoakan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Limpahkanlah kedamaian dan ketentraman, kerukunan dan juga kesehatan, menciptakan bangsa dan negara yang sungguh-sungguh sejahtera untuk semua rakyatnya. Ya Allah, inilah doa kami, dan kami menghaturkan setiap harapan ini dengan percaya Engkau memberikan hal yang terbaik. Segalanya kami haturkan di dalam nama dan kasih setia Yesus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita yang telah kita siapkan dengan benar, dengan mengingat akan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah kasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita berikan persembahan kita dengan melakukan dari lagu yang berjudul Bersuka dalam Tuhan. Bersuka
Tuhan Allah Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena di saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Persembahan sebagai tanda Engkau telah menjagai kami dalam kehidupan kami setiap saat, ya Tuhan. Engkau boleh berkati persembahan ini, sucikan, kuduskanlah, agar boleh menjadi alat dalam pekerjaan Tuhan, terlebih dalam pelayanan di GCW Kemanjen sini, ya Tuhan. Bapa di surga, tak lupa kami berdoa juga bagi pengelola persembahan. Engkau boleh berkati agar boleh dengan mengelola dengan rasa takut akan Tuhan, dan Tuhan berkati agar boleh menjadi pelayanan dalam gereja kami di sini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat silakan bertanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salam. Hari ini ada beberapa penekanan dan tambahan kita jemaat. Yang pertama, kebaktian rutin Adi Yuswo mengharap kehadiran Bapak Ibu Adi Yuswo PKJW Kepanjen dan pepantarnya Jum dalam ibadah rutin Adi Yuswo pada hari ini Minggu 15 Februari 26 setelah usai kebaktian di tempat aula. Demikian, mohon perhatiannya Bapak Ibu Adi Yuswo. Yang kedua, dari Pokja Taksasi, perkunjungan bagi anak-anak katekisasi remaja dan calon cidi akan diselenggarakan perkunjungan dalam rangka kegiatan belajar mengenal jemaat lain bagi anak-anak katekisasi remaja dan calon cidi pada hari Kamis sampai Jumat atau tanggal 19 sampai 20 Februari 2026, tujuan GKJW Baliarjo. Mohon perhatian bagi orang tua katekisan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sekali lagi, hari Kamis sampai dengan Jumat. Selanjutnya, ibadah keluarga muda dan pemuda karya pada hari Jumat tanggal 20 Februari pukul 7. Sekali lagi, bagi keluarga muda dan pemuda karya, mohon perhatian dan kehadirannya pada Jumat tanggal 20 pukul 7. Yang keempat, persembahan bulanan yang belum sempat tertulis di berita jemaat, yaitu dari kelompok Markus sebesar 700. Dan yang terakhir, ibadah Rabu Abu. Akan diselenggarakan ibadah Rabu Abu hari Rabu tanggal 18 Februari 26 pukul 6 sore dengan bernuansa umum. Mohon perhatian semua warga jemaat untuk hadir di ibadah Rabu Abu. Sekali lagi, Rabu Abu besok hari Rabu pukul 6 sore. Demikian berita jemaat atau tanggal berita pada pagi ini. Salam. Hari ini kita merayakan Minggu Transmigrasi sebagai bagian awal dalam kita memasuki masa raya Paskah GKJW Kepanjen tahun 2026. Sebagaimana proses yang dialami oleh Petrus, Yohanes, Yakobus dan juga Musa mendekat dalam kekudusan,
marilah kita juga memasuki masa raya Paskah tahun ini dalam hati yang sungguh-sungguh pantas untuk dekat dengan Allah. Markus 10 ayat 15 dituliskan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Mari kita memasuki masa raya Paskah 2026 dengan menimbul hati dan pikiran murni sebagaimana sosok anak yang kemudian berkenan diterima oleh Yesus. Proses kita akan terus dipulihkan menjadi baik. Kita menyanyikan lagu tema Paskah tahun 2026, pulihkan kami yang benar. Pulihkan kami yang
umat yang dikasihi Tuhan, di depan kita telah tersedia simbol-simbol untuk kita kenal. Ada daun palma, ada juga kendi bersih air, dan juga tempat untuk api. Semuanya berkisah tentang penerian api, berkisah tentang pembasuhan kaki, berkisah tentang Minggu Palma. Semuanya menjadi penanda bagi kita untuk bersiap, pulih, bersih, dan jernih. Mari kita bersama mengambil waktu untuk berdoa. Kita berkomitmen memasuki masa Paskah kita di tahun ini sebagai kesempatan menjadikan diri kita semakin kudus bersama Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau yang senantiasa memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk berpulih jernih, menjadi benar di hadapan melalui lambang-lambang dalam rangkaian masa Prapaskah. Kami ingin menjadi lebih baik, dan setiap rangkaian proses perjalanan iman kami sepanjang masa Paskah adalah cara-Mu ya Tuhan, membuat kami betul-betul layak untuk dekat dengan Engkau. Dengan penuh syukur dan sukacita kami menyambut masa Paskah yang Kau berikan di tahun ini, dan biarlah hidup kami semakin Engkau kuasai dengan laku hidup benar sesuai dengan kehendak. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama saudara menyatakan, aku pulih, aku jernih. Kita ucapkan kata-kata ini sambil saling berjabat tangan. Aku pulih, aku jernih. Dengan tekad untuk pulih dan jernih, kita mengambil pengharapan satu-satunya pengharapan. Haleluya.
senantiasa memberikan perlindungan, berkat, kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sejak saat ini hingga kekal abadi. Amin. Kita akan masuk dalam rangkaian masa Paskah dengan Tuhan. Mari kita mengambil satu